banyak. Belang. Bersahabat dengan siapapun tidak ada masalah. Cuman karena teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kita dengan kebaikan, jangan dilepas. Dipegang erat-erat kata Imam Syafi'i. Karena mencari teman yang seperti itu susah, tapi melepasnya mudah. Carilah teman yang dimana dia itu ketika kita dalam kesempitan, dia tetap sama kita. Mawaddatus shodiqi tadharu waqta dziki. Jadi orang yang benar-benar dia setia dengan kita, ketika kita dalam keadaan sempit, dia tetap sama kita. Kita akan dipertemukan oleh mereka. Nanti kita ketemu lagi bentar. Ini gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam buat sahabat Medina semua yang selama ini mengikuti media sosial di Medina channel Media Dakwah Islam Indonesia Berkah. Semoga semua yang mendengarkan mendapat keberkahan. Kita pula yang di sini juga mendapat keberkahan. Dan kali ini kita bersama Ustadz Fauzan yang sekarang menggunakan kemeja warna biru muda apa abu-abu ini Ustadz. Baik Ustadz Fauzan, bagaimana kabarnya Ustadz Fauzan? Alhamdulillah ini bil khair, saya dalam keadaan baik Mas Agung. Alhamdulillah. Masya Allah kita bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah ya. Setelah berapa bulan nih. Gitu. Baik Ustadz, ngikutin katanya perkembangan yang ada gitu ya. Terus dari podcast kita kemarin juga bahwa sebenarnya tidak jauh juga dengan permasalahan yang ada di masyarakat lah. Itu emang kalau yang kita coba cari, kita gali, yang kita bisa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya katakanlah yang relate dengan keadaan hari ini. Contoh yang sekarang lagi ada, ibarat kata kalau anak sekarang ngomongin toxic relationship. Jadi hubungan yang nggak baik lah, atau persahabatan yang nggak baik, atau ya kalau orang ngomong pacaran atau apapun namanya, tapi intinya kita menggarisbawahi ini hubungan atau sahabat itu yang nggak baik atau merugikan. Nah, kalau dari pandangan agama kita nih Ustadz, ada nggak sih anjuran atau apalah namanya untuk kita cari sahabat atau hubungan dengan orang lain? Bahkan ini cuma tidak terbatas di persahabatan aja, tapi lebih jauh dari itulah. Katakanlah gimana Ustadz? Kalau di sudut pandangnya agama kita Ustaz. Karena kita ini sebagai orang muslim, orang yang beriman, yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita mengutip dari hadis Rasul bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur khaliluhu. Jadi apabila kita ingin berteman itu ya lihat siapa teman itu yang beragama, yang taat dan patuh kepada agamanya. Berarti ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur khaliluhu. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingin mencari sahabat, cari sahabat yang memiliki agama yang sangat baik. Gitu kan. Falyanzur khaliluhu. Maka lihatlah pertemanannya itu dengan siapa. Nah, artinya di sini kita harus mencari sahabat itu yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu mohon maaf Ustaz. Ketika di awal kita tuh harus cari ini agamanya apa dulu nih? Atau kita bersahabat aja? Ini konteks kita di agama Islam sebenarnya sih ya. Artinya gitu. Konteks kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya sih kita bersahabat dengan siapapun tidak ada masalah. Cuman karena teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu tahapannya seperti apa Ustaz? Kita sharing dulu, penting udah yang kalau ini sahabat umum, pada umumnya kita bersahabat sama siapa aja silahkan. Tapi nanti ketika kita karib, kita lebih dalam dari itu cari yang seperti kriteria tadi. Betul, gitu kan. Gitu gimana kan Ustaz? Man katsura ihsanuhu katsura ikhwanuhu. Barang siapa yang banyak kebaikannya, banyak pula temannya. Oh gitu. Iya, itu udah konteks dari udah pasti itu ya? Iya, udah pasti. Barang siapa yang baik akhlaknya ya pasti banyak juga temannya. Nah, semakin dia buruk akhlaknya semakin dikit. Karena juga tidak ada yang mau orang berteman dengan dia karena mungkin akhlaknya juga tidak. Oke, secara tidak langsung nggak seperti itu. Maka carilah teman yang benar-benar kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menasihati kita, mau mengajak kita misalnya untuk beribadah gitu kan. Jangan sampai waktunya kita sholat dia akan mengajak kita untuk beribadah. Ya kan malah mengajak kita kepada berbuat maksiat,
kumpul yang nggak jelas. Akhirnya kan terbuang waktu kita. Oke, Ustadz tuh mau mengatakan bahwa contoh ya, ketika udah waktunya azan maghrib, ting ting ting, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Tapi bukan menghentikan permainannya, tapi lanjut aja deh. Gitu. Harusnya ada yang ngingetin Cari ya. teman yang seperti itu. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, apabila ada teman yang seperti itu, yang mengajak kita dengan kebaikan, jangan dilepas. Oke, dipegang gitu. erat-erat kata Imam Syafi'i. Karena mencari teman yang seperti itu susah, tapi melepasnya mudah. Oke. Lanjut gimana? Kan seperti itu. Jadi kita harus mencari teman ini yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada para sahabat Madinah ini, marilah kita cari teman yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengingatkan kita untuk taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul-Nya, gitu kan. Karena dengan teman inilah yang menjadikan kita motivasi untuk bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena siapa lagi kalau yang bukan mengingatkan kita sebagai seorang teman, gitu kan. Karena teman, makanya para Rasulullah itu kan kadang juga imannya naik turun, gitu kan. Gitu. Makanya dengan mereka bersahabat dengan orang-orang yang baik, iman mereka makin mantap. Apalagi dekatnya dengan Rasulullah, makin mantap imannya. Jangan dikira para sahabat itu imannya selalu bertambah. Mereka ada kalanya iman mereka itu naik turun juga. Gitu. Tapi karena lingkungan mereka ini orang-orang yang baik, para sahabat yang baik, mereka termotivasi untuk selalu di jalur itu. Betul. Aku ada pertanyaan. Agama kita tergantung agama temennya. Itu yang tadi saya jelaskan tadi. Tadi itu. Jadi itu hadis. Ala dini, itu hadis. Ar-rajul ala dini khalilihi. Fal yanzur khaliluhu. Itu artinya? Tadi seseorang itu ya tergantung dengan teman agamanya. Fal yanzur agama temannya. Maka lihatlah temannya itu. Itu yang dimaksud tadi. Karena kenapa begitu? Karena bisa terpengaruh gitu maksudnya gitu. Betul. Terpengaruh. Oke. Jadi kita melihat sudut pandang dari Islamnya ya. Terlepas nanti ada yang sebagainya itu udah hal urusan. Pasti ya, karena kita sudut pandangnya di koridornya agama Islam. Betul. Kita lihat konteks dari hadis tersebut ya. Betul. Terus kemudian ada gini Ustaz. Apa sih berteman dengan tukang parfum bau wangi, berteman dengan tukang apa sih gitu? Iya kan ya benar. Iya, itu bisa menjadi gitu. Itu pepatah apa, Adit? Itu pepatah gimana? Jadi apabila kita berteman dengan seorang yang penjual parfum, kita akan kebagian wangi parfumnya. Apabila kita berteman dengan ini besi itu pandai besi ya, kita akan tercium dengan bau besinya itu gitu. Artinya ya tadi kita harus selektif juga dalam mencari teman. Jadi teman-teman yang benar-benar kita ini harus memotivasi kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustaz. Sekarang pertanyaan saya gini, gimana mencari teman dalam arti yang kalau kita bicara koridor agama kita yang sesuai dengan atau mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada caranya tuh. Iya. Gitu kan. Jadi sahabat Madinah, apabila kita ingin mencari teman, kita mengambil kutipan kata-kata mutiara. Mawaddatus shadiqi tadharu waqta dziki. Apa itu? Jadi carilah teman yang dimana dia itu ketika kita dalam kesempitan, dia tetap sama kita. Mawaddatus shadiqi tadharu waqta dziki. Jadi orang yang benar-benar dia setia dengan kita, ketika kita dalam keadaan sempit, dia tetap sama kita. Entah senang, sedih, betul, lapang, dalam keadaan sempit, apapun, keadaan kita lagi senang, lagi sempit, sebagainya, dia tetap mensupport kita, tetap mendukung kita. Emang ada teman datang ketika senang doang? Banyak kalau yang pas senangnya aja. Kalau yang susahnya? Pas waktu dikinya itu, pas waktu lagi sempitnya itu banyak yang pergi. Ya kan seperti itu. Kalau lagi banyak, lagi kaya, kalau lagi kaya temen gue itu gitu ya. Baru tahu saya. Jadi itu kata Bapak Ustaz yang luar biasa ya, bahwa sedikit tadharu waqta dzikri. Itu bisa kelihatan. Seperti itu. Jadi aku potong sedikit. Pilih teman yang ada ketika senang atau pilih teman yang ada ketika susah. Misalnya ketika ini kita bareng-bareng nih. Bareng-bareng terus ketika kita susah, teman kita tetap bertahan. Ada juga teman kita yang pergi katakan. Itu pilih teman yang artinya mana? Begini, kita melihat perjalanan hidupnya. Kalau memang perjalanan hidupnya dia itu selalu tidak meninggalkan kita, ya tidak ada masalah. Walaupun dari kita lagi tidak susah, senang lagi ada. Jangan senang ada, susah juga ada. Betul. Artinya kita nggak bisa melihat lagi senang terus kita deketin, perjalanannya aja. Terlihat nih ketika perjalanannya di tengah-tengah dia meninggalkan kita,
gitu kan, itu bakal kelihatan. Berarti teman yang setia, gitu kan. Jadi bukan lihat dari awalnya, tapi perjalanan dari awalnya. Jangan lihat dari pertamanya, gitu kan. Jadi boleh kita berteman dengan orang yang dalam keadaan sulit juga silahkan, berteman dengan orang dalam keadaan senang juga silahkan. Tapi dilihat prosesnya nanti, perjalanannya. Nah itu bakal lebih kelihatan. Ya semoga inilah teman-teman apa yang teman-teman Madinah tuh mendengar bahwa sebenarnya persahabatan itu yang paling berharga itu bernilai itu ketika kita lagi membutuhkan teman kita ada di samping kita. Makanya soalnya kadang-kadang saya juga merasakan gini, ada teman yang ini sudut pandangnya berbeda Ustaz. Ketika teman itu biasa-biasa aja gitu, tapi ketika melihat temannya, ketika rame, ketika di sebuah keramaian, sebuah kesenangan tuh dia nggak terlalu euforia lah, biasa-biasa aja. Dan nggak deket-deket amat. Tapi ketika lihat temannya sedih, lihat temannya kekurangan atau apa, karena dia melihat temannya sedih, justru dia malah mendekati temannya yang sedih itu ditanya, ini ada pertanyaan kenapa, bla 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 segala macam, bisa aku bantu dan lain. Aku justru lebih, kalau aku pribadi itu lebih hormat dengan orang yang model kayak gitu. Jadi ketika kita senang biasa-biasa aja, tapi ketika ngelihat teman kita kekurangan atau apa, dia care. Gitu. Kadang-kadang kalau senang siapa sih yang nggak mau datang? Betul. Itu sih kalau ini versi saya. Tapi kalau ketika sedih, pasti jarang banget orang yang mau bertahan untuk ayo kita bangkit bareng-bareng, ayo kita aku bantu dalam tanda kutip, itu jarang banget. Artinya kita melihat sudut pandang ya, sudut pandang seperti itu kan. Artinya tetap Islam ini kan jangan sampai kita melihat teman kita yang dalam keadaan susah akhirnya kita meninggalkan, itu yang harus kita jaga seperti itu. Gitu. Oke, baik Ustaz. Nah ini balik ke ke koridor ini kita. Sahabat dulu Rasulullah itu kan juga dalam tanda kutip itu tidak pernah menyebut sabiqun awwal itu sebutannya kan sahabat, bukan murid. Padahal secara apa sih namanya, kalau beneran kita kan sebenarnya kan itu kan belajar ke Rasulullah kan sebenarnya, kayak ini ustadznya lah, ini muridnya atau apa namanya itu murid santrinya. Tapi kan Rasulullah tidak menyebutkan itu santri tapi sahabat. Nah itu kenapa Ustaz? Ya inilah hebatnya Rasulullah ya. Dia memposisikan sebagai seorang Rasul juga, sebagai pemimpin garda terdepan, tapi dia menyebut orang-orang sekelilingnya itu bukan sebagai orang yang bawahannya. Tapi mereka menyebut orang-orang yang sekelilingnya itu sebagai seorang sahabat. Karena sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Gitu kan. Ya mungkin ada juga sahabat yang Rasulullah tapi dia nggak ketemu Rasul, itu ada gitu kan. Seperti yang kita pernah cerita kemarin itu Uwais Al-Qarni gitu kan. Seperti itu. Nah, artinya inilah posisi Rasulullah yang luar biasa, yang dinamis dalam dakwahnya Rasulullah. Ketika dia mengajak orang-orang sekitar, dia nggak memposisikan bawahannya itu sebagai orang yang di bawah, tapi dia mengatakan bahwa mereka ini sahabat, ya kan, yang bisa merangkul, memberikan masukan juga kepada Rasulullah. Karena pernah kejadian juga ketika itu Rasulullah, ketika dia dalam suatu perlombaan, ya kan, dalam suatu perlombaan. Itu perlombaan apa ini Ustaz? Di perlombaan dia memakai onta. Balap onta. Lomba onta gitu kan, lomba onta seperti kuda lah gitu. Cuman dia pakai onta gitu kan. Balapan onta gitu kan. Itu bersama orang Badui Arab gitu kan. Ketika itu Rasulullah itu kalah rupanya. Dia kalah ketika lomba itu. Nah, ketika dia kalah, para sahabat ini nggak terima. Karena memposisikan bahwa Rasulullah ini harus menang, wibawanya tinggi, seorang pemimpin. Tapi Rasulullah kalah nih. Para sahabat nggak terima, ya kan? Dia nggak terima. Nah, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat dan orang-orang Badui, ketika dalam suatu perlombaan menang kalah adalah hal yang biasa. Artinya kekalahan saya ini jangan sampai menjadi pertengkaran antara sahabat Rasulullah dengan suku Badui. Dan saya menerima bahwa kehebatan suku Badui dalam perlombaan onta itu yang luar biasa gitu. Artinya tidak perlu dipermasalahkan dalam suatu perlombaan. Nah, inilah yang harus kita pahamin ketika di zaman sekarang nih. Rasulullah itu kan kalah, tapi Rasulullah tidak mengungkit-ungkit bahwa dia sebagai seorang Rasul harus menang, gitu kan. Seorang pemimpin harus menang. Wah, betul. Kalau sekarang kan kita, karena posisikan kita, misalnya orang-orang dalam suatu perlombaan, akhirnya dia kalah, dia tidak mau dengan kekalahannya. Ya kan, akhirnya sahabat-sahabat atau mungkin tim supportnya itu, pokoknya kita harus menang gitu kan dengan berbagai cara. Itulah yang tidak kita inginkan.
Nah, inilah sahabat Rasul yang luar biasa. Ketika dalam suatu perlombaan, Rasulullah malah mengingatkan para sahabatnya bahwa dalam suatu pertandingan itu menang kalah hal yang intinya kalau kita bisa tarik ke hari ini, intinya perlombaan apapun bentuknya, entah itu sepak bola, entah itu di dunia yang lain lah, katakanlah pertandingan ya wajar biasa-biasa aja. Sportif nggak gitu kan. pernah ada ganti pemain biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jangan kalau diganti pemain jadi ngambek kan. Betul. Kan kita diganti pemain ngambek, pokoknya kalau gak dia aku nggak mau. Nah, kan lucu nah gitu. Oke. Balik sahabat Media ini agak ke ini dikit, belok dikit tadi. Balik gini, kan kita cerita tentang cari sahabat yang baik, sahabat sesurga. Ada kata-kata ini Ustaz. Sahabat sesurga. Itu kan saya nggak tahu itu. Saya kadang-kadang kan dengar aja sahabat sesurga itu apakah dibilang benar nih sahabat yang ya kriteria yang tadi Ustadz bilang itu sahabat sesurga seperti apa. Terus manajemennya untuk katakanlah mempunyai sahabat sesurga atau yang udah cocok circle-nya itu manajemennya seperti apa supaya ini beneran sampai surga loh, nggak cuma di tengah jalan berhenti misalnya. Gimana Ustadz? Nah, sahabat ini kan banyak ya. Artinya kita bisa bertemu dalam suatu majelis, dalam suatu bisnis, dalam suatu pekerjaan, dalam suatu manajemen dan sebagainya begitu kan. Nah, ini kita harus benar-benar selektif ya. Nah, artinya kalau teman-teman yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita yakin bahwa nanti di surga nanti kita akan dipertemukan dengan mereka. Oh gitu, insya Allah. Jadi, insya Allah. Oke. Kita akan dipertemukan oleh mereka. Nanti kita ketemu lagi ntar. Insya Allah. Gitu kan. Misalnya kita akan dipertemukan dan bisa jadi nanti saya mengambil beberapa ada juga mungkin sebuah kata-kata mutiara yang mungkin ketika nanti kita di akhirat nanti ya kan, teman kita yang selalu memberikan kita nasihat untuk yang kebaikan, kalaupun kita mungkin belum sempurna nanti di akhirat, bisa saja teman kita itu yang memanggil kepada Allah, bisa gitu nolong, kan? Maksudnya bisa nolong sahabatnya. Iya, misalnya gitu. Kayak ntar kita di akhirat nih gitu kan. Atau mungkin saya yang masuk ke neraka, misal gitu kan. Terus Mas Agung yang masuk surga gitu kan. Oke, amin. Terus kata Mas Agung, sahabatku nggak ada nih. Gitu. ya Allah, ini mana sahabatku yang selalu menasehatiku dalam keadaan apapun, yang selalu mengingatkanku untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Saya ingin bertemu dengan sahabatku ini ya Allah gitu kan. Nah, nanti dipertemukan di situ. Oh, berarti ini sahabat engkau yang selalu menasihati kebaikan gitu. Nanti dipertemukan yang seharusnya dia mau masuk neraka malah tidak jadi. Dia malah masuk surga atas izin dari temannya itu. Oh gitu. Sebentar Ustaz. Setahuku ya Ustaz ya. Yang mesti kalau lagi bicara doa yang di ini kan yang kita setelah kita menikah kan anak yang soleh, doa anak soleh, terus ilmu manfaat, terus amal jariah. Itu yang ini. Nah, ini ada amal jariah. Kalau sahabat ini itu termasuk kategori yang mana ini? Asal ilmu jariah, amal jariah atau gimana? Sebenarnya yang konteks itu konteksnya beda lagi. Konteksnya beda lagi gitu kan. Artinya kan sebenarnya nanti di akhir kan kita kan kullukum ra'in ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Kita ini kan semuanya ini kan pemimpin. Semua kita pemimpin. Dan pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan atas kepimpinannya masing-masing. Nah, itu bisa tuh di situ. Begitu. Gitu kan. Ya kita ini semuanya pemimpin, Mas Agung pemimpin, saya pemimpin, dan kepemimpinan kita ini mempertanggungjawabkan atas pimpinan kita. Oke, kita bertanggung jawab atas itu. Nah, tadi bisa jadi ketika nanti kita di akhirat, kita kan punya pertanggungjawaban tuh. Masing-masing. Yang dimana mungkin kita sering mengajak teman kita untuk berbuat baik. Nah, bisa jadi itu akan menjadi pertanggung jawab kita di akhirat. Gitu kan, seperti itu. Nah, konteksnya bisa dimasukin di sini nih. Oke. Jadi pemberat amalan juga. Betul. Sahabat yang baik, terus kemudian cari sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kalau pertanyaan tadi itu sebenarnya kan bagaimana cara mencarinya gitu. Apakah ada di tempat-tempat tertentu, misalnya udah ke masjid aja, atau ke komunitas-komunitas tertentu gitu. Atau bagaimana? Atau misalnya dari orang tua kita gitu. Kita ngelihat orang tua kita tuh kriteria orang tua kita tuh bersahabat dengan A B C D E. Misalnya katakanlah aku ikut ya mungkin anaknya atau apa gitu, atau mungkin di komplek kita, atau cari rumah yang semuanya muslim semua misal, atau gimana Ustaz? Ya, kita kan sebagai makhluk sosial ya, yang mana kita ini manusia tidak bisa hidup sendiri.
Artinya tetap kita butuh bantuan orang lain. Nah, artinya ya kita sah-sah saja dalam misalnya mencari teman yang baik itu sah-sah saja. Karena kenapa? Khawatirnya kalau kita belum bisa memanage diri kita, ketika nanti kita tidak selektif dalam memilih teman, kita akan kebawa arus mereka. Cuman bagaimana nih caranya biar bisa tuh, ini orang baik apa enggaknya? Gitu kan? Ya kan? Ini jadi pertanyaan kan? Tiba-tiba dia di awal kelihatannya baik, pas dibalik dengan kebaikannya dia rupanya ada yang tidak baik gitu kan, seperti itu. Nah, pada dasarnya kita berteman itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, artinya berteman kita ini kan dengan siapa saja sah-sah saja gitu kan. Ya selama dia tujuannya untuk menasihati kita dengan kebaikan, maka tidak ada masalah gitu kan. Tapi kalau dia menggiring kita, membawa kita untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita tinggalkan. Lebih baik ditinggalkan saja. Tinggalkan saja. Nggak sayang tuh, Ustaz? Ya tidak ada masalah, itu kan menjerumus soalnya kita. Dia kaya, cakep, temannya banyak. Misal ini ada kategori yang lain gitu, itu gimana Ustaz? Ya secara pertemanan tetap masih gitu kan, seperti itu. Kita tetap menjaga jarak gitu kan. Artinya ya pertemanan kita nggak boleh putus. Hubungan silaturahmi kita dengan orang tersebut nggak boleh putus. Tapi apabila kita diajak untuk hal-hal yang tidak baik, maka boleh kita untuk menolaknya. Intinya berarti kategori itu, intinya apapun itu boleh kecuali menjauhkan diri kepada agama lah katakanlah, menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu semuanya boleh atau boleh mubah saja, katakanlah. gitu kan. Nah, kan ada bahasa kita berteman dengan siapa saja boleh, tapi untuk bersahabat pilih-pilih. Pilih-pilih. Teman sama sahabat beda ya? Iya. Teman sahabat, oke. Oke lah. Saya ikut aja pokoknya. Teman sahabat saya kayak sama-sama aja itu bahasa cuma untuk memudahkan aja kategorinya kan. Gitu kan, seperti itu kan. Oke, terus kemudian gini Ustaz. Nah, kalau kita sebagai orang tua nih, ini kita bisa contoh sebagai orang tua nih, sudut pandangnya gitu. Kita yang milihkan sahabat buat anak kita atau gimana ya ketika anak-anak itu masih kecil atau sudah dewasa atau gimana Ustaz itu? Oh iya, ini kan sebenarnya sama saja ketika kita mencarikan pendidikan buat anak. Sama ketika kita mencari seorang guru, tetap kita juga boleh memilih-milih. Oh gitu. Iya, apalagi untuk mencari sebagai seorang sahabat kita boleh untuk memilih-milih gitu kan. Dengan tujuan dan maksud di situ untuk kebaikan buat anak kita. Oh, jadi oke. Ya kan? Artinya ketika kita mencarikan dia sebagai seorang pertemanan, gitu kan, kita boleh menasihati kepada anak kita untuk mencari sahabat yang baik. Boleh mencari sahabat yang baik. Dengan artinya kakak jangan sahabat dengan kayak gini. Oh kakak sahabat itu boleh. Nggak bagus toh di ini. Jadi nggak apa kita boleh menasihati gitu kan. Kan memang menasihati dalam Islam itu dibolehkan. Gitu kan. Saling menasihati, apalagi buat seorang anak itu kan cerminan kita nanti buat masa depan, gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai nanti dia terpengaruh dengan lingkungan di luar yang tidak baik, nanti kita yang disalahkan oleh masyarakat, orang tuanya. Pasti kan lihat orang tuanya itu. Oh iya dong. Anak siapa nih? Gitu kan. Aduh, anak saya nih. Iya. Masalah juga ya berarti ya. Seperti itu. Artinya ya tetap kita harus membatasi anak tersebut untuk pergaulannya. Takutnya nanti dia bergaul dengan orang yang tidak baik, nanti salahnya di kita juga. Misal nih Ustadz, ada omongan nggak baik gitu. Maksudnya nggak baik dalam arti gini loh. Kamu pilih-pilih temen misalnya. Kan artinya kan kalau dibilang pilih-pilih temen, jadi kan seakan-akan kita tuh membatasi ruang, membatasi diri. Nah itu gimana Ustadz? Nah, ketika kita untuk berteman itu, untuk bersahabat itu, kita tidak boleh membatasinya, gitu kan. Untuk tidak boleh membatasinya hanya karena persoalan-persoalan yang tidak baik gitu kan. Kalau dia berteman dengan tujuannya itu untuk kemaslahatan, misalnya dia berdiskusi, misalnya dia bertanya, ini mana kira-kira yang lebih baik, misalnya dia mau masuk perguruan tinggi. Nah, itu tidak ada masalah begitu kan. Tapi kalau dia berteman tapi di situ suatu perkumpulannya di situ misalnya mencuri, bermaksiat, nah maka dia harus meninggalkan. Oh, ketika tercium aroma-aroma kayak gitu ya. Aroma yang tidak baik maka harus ditinggalkan aja ya. Tapi kalau tujuannya di situ dalam berteman, dia bisa bertanya, misalnya ada si A bertanya, saya mau masuk perguruan tinggi nih, kira-kira yang baik yang mana nih? Nah itu kan
saling mensupport antara sahabat dengan yang lainnya begitu. Itu tidak ada masalah begitu. Oke. Tapi kalau bisa bertanya untuk kemaksiatan, kira-kira kita mau hari apa nih? Ke diskotik. Nah, itu baru kita harus menolaknya. Nah, berarti gini ya, kalau saya melihatnya untuk bisa sharing, bisa menyaring, bukan sharing, menyaring antara dan memilih baik, buruk, ini boleh atau tidaknya, artinya berarti kan ilmunya di awal harusnya ya gitu ya. Gimana Ustaz? Iya, jadi artinya kita bekalin anak itu dengan suatu ilmu, ya kan, penting gitu kan. Karena anak itu kan fitrahnya masih bersih ya, putih ya, masih putih. Kita yang memberikan itu warna kepada anak kita, mau jadi warna hitam, putih, merah, biru, kita yang memberikan gitu kan. Ya selama warna itu baik maka akan menjadi baik pula. Tapi kalau warnanya itu kotor akan menjadi kotor juga gitu kan. Nah artinya kita tetap membekali seorang anak itu dengan ilmu. Makanya kan dalam firman Allah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia. Dan batu gitu kan. Artinya di sini perintah bahwa kepada kita sebagai keluarga, untuk anak-anak kita harus terhindar daripada api neraka. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia gitu kan. Ini ultimatum kita sebagai orang beriman. Dan di ayat itu bukan untuk nas, tapi untuk orang-orang beriman. Oh, kalau nas itu kan manusia keseluruhan. Kalau beriman orang muslim berarti Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, artinya orang-orang muslim. Yang udah taat dan patuh pada perintah Allah, dia harus menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Baik, Ustadz. Nah, sekarang ini kesimpulannya, Ustadz. Jadi kesimpulannya seperti apa? Menurut sudut pandang agama kita, agama Islam. Jadi kita apapun nanti kita omongkan adalah sudut pandang agama Islam. Jadi tidak menyinggung agama-agama yang lain. Yeah. Nah, dari sudut pandang agama Islam, kesimpulannya ketika kita mau memilih berteman lah, itu rambu-rambunya seperti apa aja? Yeah. Caranya, yang boleh dan tidak bolehnya. Yeah. Pada dasarnya kepada sahabat Madinah, kita berteman dengan siapapun itu diperbolehkan, selama tidak keluar daripada norma-norma Islam. Misalnya, saya sebagai seorang Muslim, terus saya mendapatkan beasiswa ke Harvard University di Amerika, tapi saya tetap menjaga keimanan saya dengan memakai jilbab saya, dengan memakai seragam Islam saya gitu kan. Oh, tetap pakai menutup aurat. Maksudnya sebagai seorang muslim misalnya wanita dia menutup aurat gitu kan. Terus saya kuliah di sana, tetap saya menjalankan perintah-perintah Allah dan di sana saya berteman dengan dengan orang-orang yang non-Islam. Itu diperbolehkan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Okay. Kecuali apabila di situ ada yang mengganggu keimanan saya.